Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang persiapan mau menuju ke tempat saudara dari suami, dari Ustazah Ati, tepatnya di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Putri di daerah Berbah, Sleman. Nah, ada apa di sana? Kita mau ngapain aja di sana? Ikuti terus seperti apa, dan insya Allah akan berbincang-bincang dengan beliau dan banyak hal yang mungkin bisa kita sampaikan di video kali ini. Kita ikuti terus perjalanan kami hari ini sampai ke lokasi. Kita ketemu di sana nanti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini saya sedang perjalanan menuju Pondok Putri Ibnul Qayyim. Sudah hampir sampai. Gitu. Hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi, lokasi, dan suasana dari kegiatan belajar mengajar di Pondok Putri Ibnul Qayyim ini. Untuk saudara-saudara muslim yang memiliki putra dan putri, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi untuk putra dan putrinya mondok ya, sekolah belajar di pondok pesantren khusus putri. Nanti seperti apa dan informasi apa saja yang bisa kami sampaikan melalui video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mungkin nanti bisa menyekolahkan putra dan putrinya di pondok pesantren ini. Gitu, kita lihat seperti apa. Yuk ikuti terus. Kita masuk dulu ke area lokasi pondoknya. Bismillah, alhamdulillah sudah sampai di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Putri di alamat di Jalan Gandu, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Hari ini saya sudah janjian dengan Ustazah Ati, salah satu pengampu beliau yang ada di sini, dan insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan beliau. Dan sekarang memang sedang keadaan tenang sekali, anak-anak sedang memulai, katanya ada ujian hari ini, jadi kita akan lihat suasananya seperti apa. Bismillah, kita tanya dulu. Ya. Mau ketemu dengan Ustazah Ati? Oh, nggih, sudah janjian dari Liana. Nggih. Ibu Ustazah, nggih, saya Liana. Nah, bismillah, ini sudah bersama dengan Ustazah Ati, salah satu beliau ini pengampu dari Pondok Pesantren Putri Ibnul Qayyim yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Berbah, nggih. Iya, di Ustazah, nggih. Bagaimana ini kondisi pondok saat ini, anak-anak? Alhamdulillah, baik, semuanya berjalan lancar. Ini sedang ada ujian. Ujian apa nih? Okay. Ujian kenaikan, jadi penilaian akhir tahun kalau sekarang. Penilaian ya. akhir tahun. Salah satu tujuannya ke sini untuk ngobrol-ngobrol seperti apa kondisi dan bagaimana nanti caranya supaya mungkin putra dan putri dari saudara-saudara muslim di luar sana mau mondokkan anak-anaknya di sini. Nanti kita ngobrol, tanya-tanya lebih jauh lagi. Apa nih, penawaran apa, spesialnya apa nih di sini, nanti kita akan ngobrol dengan Ustazah Ati. Sudah bersama Ustazah Ati di sini, Masya Allah, ini menambah tambah lagi guru saya. Aduh, Masya Allah.
Ustazah nih kita ngobrol santai saja. Saya mau tanya-tanya mungkin dari awal sejarahnya pondok pesantren ini seperti apa dan sudah berapa lama ini ada? Baik, terima kasih atas kunjungannya. Jadi kalau dihitung-hitung pondok ini sudah 40 tahun berdiri. Jadi memang awal dulu almarhum Pak Nasir ya, pernah mengadakan safar istilahnya, kemudian melihat di bawah Jalan Wonosari ini kok belum ada pesantren. Akhirnya ini harus ada satu lembaga pendidikan yang di situ bisa untuk menampung orang-orang yang memang ingin belajar agama. Dan waktu itu alhamdulillahnya di kampung sini ada tokoh almarhum Mbah Hisam Syafi'i. Nah, itu kemudian ini harus ini aja di pesantren kayaknya pas. Tapi memang di awal tidak terus ada seperti ini ya. Mbah Hisam itu memulai dari masyarakat dulu. Jadi dai pedesaan lah istilahnya. Dari masyarakat yang kemudian ada pengajian kecil, pengajian lagi sampai kemudian mulai ada diniyah. Istilahnya dulu santri kalong. Ada yang sudah kuliah, bekerja tiap sore. Iya, sekolah gitu. Nah, sampai pada tahun 83, nah itu baru ada madrasah resminya. Nah, baru 86 ada mulai meluluskan MTS. Itu angkatan pertama. Angkatan pertama. Luar biasa. Iya. Jadi sudah 40 tahun. Iya. Menjadi salah satu pelopor juga ya dari pondok pesantren yang ada di Jogja. Mungkin kalau orang Jogja tidak asing dengan pondok pesantren Ibnul Qayyim ini. Termasuk tua sebetulnya ya. Termasuk yang senior gitu ya. Dan tapi mungkin kan di luar sana Ustazah ada yang belum tahu, belum kenal gitu ya. Nah, mungkin ini menjadi salah satu pintu untuk bisa memperkenalkan pondok pesantren Ibnul Qayyim ini lebih luas lagi gitu ya di seluruh Indonesia. Santrinya sendiri Ustazah, untuk yang sekarang ada berapa banyak? Kalau sekarang itu 274 karena di tanggal 11 kemarin itu kita harus habis mewisuda yang kelas 3 MA kalau di luar ya. Kalau di sini kan menggunakan sistem Kulliyatul Mu'allimin ya, KMI. Jadi 6 tahun. Jadi habis kita wisuda 55 santri, jadi tinggal 274. Khusus putri. Adapun yang putra nanti sendiri. Jadi memang pondok pesantren ini khusus putri. Yang khusus putra juga ada jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ada di Bantul. Nah, kalau yang putri masuk ke sini nanti yang putra bisa ikut yang di Bantul. Betul berbeda lokasi gitu ya. Nah, untuk kurikulumnya sendiri Ustazah seperti apa nih? Jadi nggak usah khawatir ketika nanti nyantri di Ibnul Qayyim, jangan berpikiran, duh nanti masa depannya suram nih kalau di pondok. Enggak. Jadi kita memadukan antara kurikulum Kemenak dengan kurikulum pesantren. Jadi nanti justru istimewanya ada 2 ijazah yang diterima. Luar biasa. 1 ijazah dari negara Kemenak, kemudian yang kedua ijazah dari pesantren. Dan itu mau digunakan untuk melanjutkan kemanapun bisa diterima. Bisa. Anak kita ada yang di UGM ada, UNY banyak, UPN, bahkan yang di luar juga alhamdulillah. Berarti kan ini kalau ikut kurikulum di mix berarti ya, antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum pondok. Iya. Kalau statusnya sendiri kalau dari pemerintah ini terakreditasi akreditasi A. Alhamdulillah. Nggak usah ragu lagi ya. Saudara-saudara kita nih, saudara-saudara muslim, bapak ibu yang punya putri mau dimasukkan ke pondok, di sini tempatnya. Udah paling oke. Gitu Insya Allah. Nah, ini sedang kegiatan KBM-nya penilaian akhir tahun. Ada ujian. Iya. Jadi memang sangat tenang. Bisa dilihat vibes-nya di sini ya, biru-biru seger, biru-biru seger nuansanya, sangat oke banget. Nah, untuk penerimaan santri baru nanti kira-kira dibuka di tanggal berapa? Ustazah? Ini sudah dibuka sejak tanggal 20 Desember waktu kita milad yang ke-40. 20 Agustus. Iya, sudah dibuka dan ini sudah masuk ke gelombang 3 yang akan kita tutup nanti sampai 30 Juni. Wah, sebentar lagi. Iya, semuanya monggo yang mau bergabung untuk menjadi barisan.
para pejuang ilmu di Ibnul Qayyim. Luar biasa. Yang mau kepengen putri-putrinya menjadi seorang muslimah ya, mubalighah ya, mungkin jadi daiyah Iya, betul. ya. Masya Allah, tidak hanya ilmu tentang dunia saja, tapi ilmu agamanya juga bisa terpenuhi, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kurikulumnya sudah pas, sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari putra dan putri Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Nah, ini juga ada masjidnya cukup besar ya, Ustazah ya. Iya, Ini jadi pusat kegiatan porosnya untuk kegiatan anak-anak ada di masjid ini. Kegiatan apa nih Ustazah yang menjadi unggulan dari Pondok Pesantren Ibnul Qayyim ini? Ibnul Qayyim itu sebenarnya ada dua, satu bahasa. Bahasa. Jadi semua santri yang masuk ke Ibnul Qayyim itu hanya diberikan kesempatan untuk berbahasa Indonesia di setengah tahun pertama. Oke, ini menarik. Setengah tahun pertama itu anak masih diberikan kesempatan untuk berbicara boleh dengan bahasa Indonesia. Komunikasi ya. Artinya. Komunikasi harian. Harian. Nanti setelah setengah tahun, setelah liburan semester, anak datang ke sini sudah harus bisa menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Jadi itu komunikasi kita sehari-hari, alhamdulillah, dan itu berjalan karena setiap habis tadarus Al-Quran ba'da subuh, anak ada ilqaul mufradat. Jadi menambah kosakata, menambah percakapan ya. Oke. Tuh, jadi kemudian, setengah tahun pertama itu memang masih masuk dulu kosakata, istilahnya nabung, ya? nabung kosakata dulu. Setengah tahun pertama, setelah itu baru harus bisa komunikasi. Setelah liburan sudah mulai, ya masih meskipun mungkin belum full seperti kakak-kakaknya gitu, tapi sudah mulai dengan satu kata dua kata itu masih dimaklumi karena kita juga ada mahkamah ketika nanti tidak menggunakan bahasa resmi. Gitu. Jadi dalam 1 bulan itu kan ada 4 pekan, 5 pekan. Nah, dari 5 pekan itu ada nanti yang 2 pekan bahasa Inggris, nanti sisanya bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi selang-seling. Ada pekan bahasa Arab, ada pekan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kemudian bahasa ya, yang kedua tahfidz. Jadi meskipun Ibnul Qayyim itu bukan pondok tahfidz nih. Tapi kita juga alhamdulillah menampung, memfasilitasi anak-anak yang memang ingin memiliki hafalan lebih. Ibnul Qayyim itu batas minimal juznya 4 juz sampai lulus. Tapi bagi yang ingin punya hafalan lebih, kita ada tahfidz khusus yang itu divisi lebih intensif ya. Iya, setiap hari setoran ada ustadzahnya yang khusus, bahkan kamarnya juga dipisahkan meskipun sekolahnya sama. Hanya di beberapa kegiatan mereka tidak diikutkan untuk setoran, tapi untuk setoran. Alhamdulillah kemarin wisuda tahun ini yang terbanyak itu 12 juz. 12 juz. Iya. Tapi minimal tadi 4 juz. 4 juz, iya. Masya Allah, luar biasa. Ini berarti lulusan-lulusannya menjadi generasi-generasi yang matang ya. Insya Allah. Ya. Baik dari segi keilmuan maupun dari segi keimanan. Amin. Insya Allah. Lalu kalau untuk program baru ada nggak yang mungkin sedang digodok atau mungkin sudah jalan baru mulai, ada nggak Ustazah? Kalau untuk program baru mungkin karena kita pakai kurikulum Merdeka ya sekarang, jadi ketika kegiatan-kegiatan pesantren dengan kegiatan sekolah itu malah kemudian di-mix-kan. Disesuaikan. Iya, jadi kalau dulu kegiatan bahasa misal itu yang mendukung ya hanya guru ustadzah-ustadzah pengabdian, tapi sekarang kan guru luar juga karena itu masuk ke kurikulum Merdeka juga. Iya. Itu yang lebih maju lagi. Masya Allah. Nah, ini kan tadi disinggung sudah masuk gelombang ketiga. Sampai berapa gelombang? Terakhir. Sampai terakhir ini sudah terakhir. Ya, makanya kesempatannya hanya sampai tinggal 30 Juni 30 sudah. 30 Juni ini kita sudah mau close ya untuk saudara-saudara semuanya. Masih ada kesempatan. Masih ditunggu sampai tanggal 30 Juni. Jadi kalau mau mendaftarkan bisa mulai dari sekarang gitu ya. Nah, untuk apa saja yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita ya, mungkin putra-putrinya yang hendak masuk ke pondok pesantren ini, apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin ada persyaratannya atau apa? Ya, jadi untuk yang mau masuk ke Ibnul Qayyim dari SD, ya, kita kan ada dari SD, dari SMP ya. Jadi yang paling diutamakan memang dari bacaan Qur'annya. Bacaan Qur'an.
Meskipun nanti tetap ada tes tertulis, ada psikotes. Karena yang dari SD itu nanti harus 6 tahun. 3 tahunnya untuk di MTS-nya dan 3 tahun nanti untuk di aliyahnya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan dari orang tua. Oke. Kalau untuk awal biaya masuk Ustazah, nah ini kayaknya perlu disounding juga ya. Kalau dibilang lebih murah sebenarnya di Jogja lah ya. Atau mungkin bisa lihat di pesantren lain. Ibnul Qayyim itu termasuk yang rendah. Oke. Include semua dari wakaf, dari tahunan, perlengkapan, kemudian sudah masuk ke sekalian nanti di bulan Juli ya untuk bulanannya uang makan itu sekitar 13. Ini masih relatif murah kan? Wah, ini oke banget ini ya. Iya. Untuk sekelas pondok pesantren dengan semua fasilitas dan kurikulum yang sudah disediakan nih, termasuk wah. Perlengkapan itu sudah tidak perlu bawa kasur, seragam 8 setel sudah dapat, buku pelajaran semuanya sudah. Almari sudah dapat. Berarti tinggal masuk bawa baju aja. Iya. Sama perlengkapan mandi. Luar biasa ini ya. Ayo, mumpung masih ada waktu nih sampai 30 Juni, yuk segera daftarkan putra dan putri Bapak Ibu yang memang belum mendapatkan lokasi sekolah atau pondok yang diinginkan. Ini menjadi salah satu referensi yang memang saya rekomendasi banget. Dan qadarullah juga suami saya lulusan dari Masya Allah, ini juga. Tapi memang sudah di angkatan yang tua gitu. Senior. Jadi tidak perlu ragu lagi ya, karena memang Masya Allah luar biasa. Lulusan-lulusan yang dari sini kemana saja Ustazah yang mungkin menjadi salah satu referensi juga? Boleh. Gitu ya, kan bisa ke universitas mana aja sih gitu kan kalau lulusan dari pondok pesantren ini. Oke. Untuk perguruan tinggi yang ada di dalam negeri dulu ya. Ada dari UGM, yang lanjut ke UGM ada, UNY, UPN, UIN, UAD, hampir mayoritas ya di Jogja ada. Tapi yang ke Ma'had Ali pun juga ada untuk menghafal tahfidz. Jadi beberapa ustadzah yang kita ambil di sini hafidhah itu sebetulnya juga santri di sini yang melanjutkan keluar, kemudian kita tarik lagi. Kemudian kalau yang di luar santri putri itu yang masih ada di Turki sama di Al Azhar. Itu ada santri kita. Artinya, karena kalau beberapa yang luar negeri kan ada yang kalau putri harus pakai mahram ya. Jadi nggak bisa. Jadi sementara adanya di Turki sama di Al Azhar. Kairo, Mesir. Iya, Kairo yang tidak menggunakan mahram. Baik. Oke, Masya Allah, kurang apa lagi ya kan? Mau masuk ke universitas manapun, insya Allah tidak ada kendala, bisa masuk gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir nanti lulus dari pondok mau kemana, melanjutkan bisa kemana aja. Karena ini sudah kurikulumnya menyesuaikan, di mix antara dari negara juga dari pondok sendiri. Gitu. Masya Allah luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Ustazah Ati untuk saudara-saudara muslim di luar sana yang memiliki putra dan putri gitu ya. Yang mungkin di kondisi zaman saat ini ini karena memprihatinkan sekali pergaulan anak-anak muda sekarang luar biasa ya. Bahkan gadget di tangan ini bisa menjadi pintu kemaksiatan yang luar biasa. Betul. Makanya nih kalau kita berbicara tentang pesantren ya, untuk saat ini pesantren adalah menjadi tempat yang paling tepat bagi orang tua untuk menyekolahkan anak. Sepakat. Betul. Karena lingkungan di sana tidak aman untuk anak-anak perempuan. Bukan berarti kita menjudgment sekolah di luar pesantren tidak bagus, tidak ya. Tapi ini menjadi benteng. Betul. Karena ketika anak itu dibentengi dengan agama, insya Allah untuk keluar nanti, karena suatu saat dia juga tidak akan selamanya akan di pesantren. Suatu saat pasti dia akan keluar, dia akan hidup di masyarakat, sehingga kalau pondasinya itu kuat, insya Allah ya, dia nanti di luar mau tertimpa menghadapi masalah sebesar apapun, insya Allah, karena di pondok sudah terbiasa memecahkan masalah sendiri.
Nah, ini ya yang kita tidak dapat di luar sana Iya, ya. betul. Jadi memang dipersiapkan dengan betul-betul dengan sangat-sangat serius gitu ya. Bukan berarti kita mengeksklusifkan diri, tidak. Tapi ini menjadi salah satu upaya ikhtiar dari Bapak dan Ibu menjadikan anak-anak pribadi yang kuat, tangguh, dan siap untuk terjun ke masyarakat, bersosialisasi, tidak ragu dan tidak takut gitu ya, Ustazah ya. Karena di luar sana, Masya Allah ya, kerusakan-kerusakan itu sudah semakin jelas. Betul. Dan bagaimana generasi muda saat ini yang kita lihat tuh semakin, aduh kacau sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pintu wasilah, menjadikan putra dan putri Bapak Ibu pribadi-pribadi muslim muslimah yang kafah bisa menjalankan perintah dan syariat Islam dan juga tidak mengesampingkan ilmu dunianya. Gitu. Betul sekali. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sampai saya sebenarnya sering lewat, tapi baru kali ini bisa masuk. Ya Allah. Gitu, Insya Allah ini awal yang baik untuk kedepannya. Amin. Kita doakan semoga pondok ini semakin sukses, semakin maju, bisa mencetak generasi-generasi penerus Islam yang kuat, yang tangguh, yang kafah, dan bisa menjadi wasilah juga. Ini putri-putri di sini menjadi wasilah dari orang tuanya kelak menuju jannah bersama-sama. Gitu. Saya salut sekali dengan para pengajar, pengampu yang ada di sini. Masya Allah luar biasa. Bagaimana sangat memikirkan gitu ya, memikirkan generasi-generasi mendatang. Gitu. Mencetak dai-daiyah. Mungkin juga ulama-ulama besar ada yang lulusan dari pondok ini. Gitu. Amin. Yes. Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir karena kita akan ada program kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita akan punya program baru nanti yang mungkin kita akan lebih matangkan lagi, dan kita akan sering juga nanti akan berkunjung ke sini mungkin. Kita akan memperkenalkan program-program apa yang ada di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Putri ini. Gitu. Terus pantengin channelnya, terus ikuti informasi-informasi yang terupdate dari sini, dari channel kami. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk umat pada umumnya. Amin. Itu, amin. Akhir kata, jazakillah khairan katsir. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Sukses selalu. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat terus, amin. Berjuang terus untuk amin. syiar dan dakwah. Amin. Islam. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya masih ada di Pondok Putri Ibnul Qayyim Berbah Sleman bersama Mbak siapa ini? Mbak Raisah Ojala. Siapa? Raisah Ojala. Panggilannya? Oja. Gimana? Ini lagi ujian tadi. Iya. Sekarang lagi jam istirahat. Iya. Gimana perasaannya mondok di Pondok Putri Ibnul Qayyim ini? Ya, senang sih. Senang ya? Iya. Udah berapa tahun di sini? 4 tahun? Iya. Oke, 4 tahun. Berarti ini sudah pakai komunikasi bahasa Inggris dan Arab. Iya. Coba dong ngomong sedikit bahasa Arabnya. Boleh nggak? Memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Ismi Raisah Ojala Siham. Jitu min Bantul. Jelas tuh fi Fasli Robi. Sekarang di kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 10. Apa paling suka pelajaran apa di sini? Pelajaran paling suka Apa? kalau saya lebih suka ke pelajaran IPA. Ya? IPA. IPA apa? IPA yang suka apa? Biologi. Biologi. Ini ya, makhluk hidup. Ya. Jadi, terus orang tua gimana? Waktu masukin pondok ini, terus lihat pondoknya, senang juga apa gimana responnya? Iya, senang. Pertamanya kan masuk sini karena ada saudara di sini juga. Terus udah masuk sini aja. Ya, waktu itu juga waktu corona, jadi cuman di drop off gitu. Jadi cuman langsung orang tua cuman dari gerbang tuh kita langsung masuk gitu, nggak ada yang ditemanin sampai dalam atau gimana. Tapi ya awal-awal gimana? Oke aja ya? Oke aja, nggak ada yang nangis-nangis gitu. Ya udah kayak sama teman-teman seneng gitu. Happy ya di sini ya. Nah itu. Jadi mindsetnya dirubah saat mau masuk pondok, jangan takut, jangan nanti
gimana nanti aku di dalam nggak ya? Ternyata teman-temannya menyenangkan ya. Iya. Oke. Rencana menyelesaikan sampai nanti kelas 6. Kelas 6. Selanjutnya mau kemana? Ada rencana enggak? Mau ke kuliah. Kuliah di mana? Ada target nggak nih? Kuliah di mana? Targetnya UGM bisa. UGM, bismillah. Yuk kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa diterima di UGM. Ambil jurusan pengennya? Pertanian kalau enggak Pertanian. ilmu tanah. Pertanian ilmu tanah. Wes siap macul. Ya, siap. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan lancar ujiannya, hasilnya bagus. Ini Amin. mau lanjut kemana? Mau ke masjid mau belajar. Oke, mau belajar mau ke masjid. Nah, udah bel lagi ini bel apa ini? Ini masuk baru keluar. Oh, baru keluar. Oke, terima kasih ya. Dia itu salah satu dari santriwati yang ada di sini dan masya Allah, memang suasananya menyenangkan, tenang tapi fun gitu. Monggo untuk saudara-saudara Muslim bisa mulai ikut pendaftarannya. Ini gelombang ketiga ya, terakhir ya untuk penerimaan santri baru sampai tanggal 30 Juni. Monggo kita persilahkan, masih dibuka, jangan sampai ketinggalan, segera daftarkan dengan biaya yang jauh sekali dari umumnya. Ini benar-benar oke, penawaran yang oke banget. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Iya. Sukses terus kamu. Ya Allah.